Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Amma ba'du. Baik anak-anakku solih-solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita perdana bertemu ya, walaupun lewat video, dan mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dalam belajar. Oke, oh iya, udah pada kenal belum? Kita perkenalan dulu ya, karena ini mungkin pertama kali ya kita buat video pembelajaran. Dan sebelum itu Pak ucapin selamat dulu ya buat kalian, karena kalian sudah naik kelas. Naik kelas yang tadinya kelas 3 jadi kelas 4. Alhamdulillah, karena sudah naik kelas jadi semangatnya harus lebih naik lagi ya. Dan jangan jangan males belajar ya, apalagi sekarang kita belajar dari rumah ya. Waduh, susah Pak. Nah, kita harus semangat. Nah, di sini guru-guru juga insya Allah semangat buat dampingin kalian belajar dari rumah. Oh ya, perkenalan dulu. Nama Parian Atta Halilintar bukan. Bukan ini ya. Kita bukan Atta Halilintar ya, walaupun pakai apa ini namanya? Ikat kepala. Nah, ini ikat kepala dari mana? Dari Banten ya. Kenal ya, karena kita akan mengaitkan ikat kepala ini dengan materi kita hari ini insya Allah ya. Perkenalan, nama Bapak Pak Rian ya. Mungkin yang sudah kenal ya udah tahu ya. Tapi kalau yang belum kenal, kenalan dulu ya. Kita Pak Rian di sini insya Allah akan mengajar pelajaran IPS. Nah, tapi untuk kelas 4 insya Allah tahun ini Pak Rian selain mengajar IPS adalah mengajar tahsin juga. Nah, Pak Rian sekarang jadi wali kelas 6 Ali B ya. Kalau dulu namanya 6 Abbasiyah, sekarang namanya 6 Ali B. Kalian juga namanya 4 Umar ya. Kalau dulu namanya 4 Ali, sekarang namanya 4 Umar ya, alhamdulillah. Oke, itu tadi perkenalan sudah. Sekarang gantian, gimana nih Parian yang nanya, gimana kabar kalian? Sehat ya? Mudah-mudahan senantiasa sehat semua kalian, ayah bundanya, semuanya, keluarganya, semuanya sehat semua. Amin. Kalau yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan. Oke, Parian ngapain sih hari ini? Nah, hari ini insya Allah kita akan pelajaran perdana IPS ya, sesuai dengan kurikulum ya. Untuk pertemuan pertama ini insya Allah kita akan membahas tentang ragam etnis Banten. Oh iya, pelajaran IPS ini kan baru ya, kelas 4 ya. Jadi salam kenal juga di sini kelas 4. Nah, kalian sudah belajar IPS. Nah, IPS itu adalah ilmu pengetahuan sosial ya. Jangan salah, jangan sosial ya, karena udah sosial lagi ya. Bukan. Jadi ilmu pelajaran yang mempelajari tentang sosial atau segala hal yang berhubungan dengan kemasyarakatan ya, kayak gitu. Nah, materi pokok kita untuk pelajaran pertama ini adalah materinya adalah ragam etnis Banten. Nah, etnis itu apa sih? Nah, nanti sabar dulu ya. Nanti ada penjelasannya berikutnya. Nah, ragam etnis Banten ini kita nggak bahas semuanya ya, karena etnis di Indonesia itu ada banyak. Ada berapa, tahu nggak? Nah, nanti ya sabar. Nah, setelah kalian belajar hari ini, tujuannya adalah supaya kalian nanti mudah untuk mengidentifikasikan ya, dan kalian juga mampu menyampaikan atau menyajikan hasil dari identifikasi kalian itu ya, berupa apa? Kalian nanti bisa mengidentifikasi, oh teman saya ini etnisnya apa? Oh jangan-jangan oh saya etnisnya apa ya? Oh orang tua saya etnisnya apa ya? Kayak gitu. Ya kayak gitu ya. Oke. Dan kita belajar etnis ini, belajar suku bangsa ya. Ini kita belajarnya cukup di satu provinsi saja. Provinsi mana? Provinsi DKI ya? Bukan. Provinsi Banten. Jadi kita akan belajar di provinsi Banten. Kenapa? Karena kita tinggalnya di Banten ya. Kalau yang di Citra Raya atau di sekitaran Citra Raya, nah ini kan Citra Raya ini masuk dengan Kabupaten Tangerang, provinsinya Banten. Jadi kita akan membahas etnis yang ada di provinsi Banten saja. Dan itu juga nggak semua, karena etnisnya itu banyak sekali ya.
Oke, kita bahas mulai dari pertama ya. Tahu etnis ya? Ada yang tahu etnis? Etnis atau kelompok etnik atau suku bangsa. Suku bangsa itu adalah golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya, yang biasanya berdasarkan garis keturunan, ya, yang dianggap sama, kayak gitu. Nah, identitas suku ditandai oleh pengakuan dari orang lain. Nah, jadi dia dari keturunan dan diakui oleh orang lain. Dan ciri khas kelompok tersebut seperti adanya kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku, dan ciri-ciri biologis. Nah, biasanya hal yang paling mudah ini nih, ya, ini penting. Hal yang paling mudah dalam kita mengetahui etnis atau suku bangsa kita, itu paling mudahnya adalah dari garis keturunan, atau lebih gampangnya lagi adalah dari orang tua kita, kayak gitu ya. Misalnya ada anak yang orang tuanya berasal dari mana nih? Dari Tegal, dari Jawa Tegal ya. Otomatis si anak itu ya mudahnya adalah dia suku bangsanya apa kira-kira? Apakah suku bangsanya Sunda? Ataukah suku bangsanya Batak ya? Nah, apa kira-kira? Nah, paling gampang coba aja lihat orang tuanya siapa. Orang tuanya dari Tegal, otomatis anaknya juga suku bangsanya tuh Tegal. Suku bangsa Tegal, suku bangsanya Jawa ya. Nah, suku bangsanya Jawa. Kenapa? Karena orang tuanya jadi Jawa. Walaupun apa nih? Walaupun lahirnya misalnya di Cikupa, di Panongan, di Citaraya ya. Tapi selama masih keturunan misalnya orang Jawa, itu masih diidentifikasikan sebagai orang dengan suku bangsanya Jawa. Itu paling gampang. Nah, kalau paling gampangnya lagi kayak misalnya orang-orang kita ngelihatnya dari mana? Dari bentuk wajah, misalnya dari bentuk tubuh biologis. Nah, misalnya ciri-ciri fisik ya. Misalnya mohon maaf orang-orang keturunan Tionghoa gitu ya kan. Itu sangat mudah dikenali. Kenapa? Karena misalnya putih kulitnya gitu kan, terus matanya sipit dan segala macem. Nah, itu kan sangat mudah dikenali. Jadi walaupun misalnya sudah mendarah daging misalnya di Indonesia, akhirnya di Tangerang ya, tapi etnis atau suku bangsa ya, atau ya pokoknya suku bangsanya ketahuan, oh dia dari Tionghoa keturunan kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi nanti kita bahas. Jadi bukan keturunan itu bukan asli suku bangsa itu bukan cuman asli dari pribumi aja. Oh, ternyata ada dari luar. Ada dari Tionghoa, ada dari Arab, misalnya ada dari Eropa gitu kan. Nah, jadi itu terdata juga di Indonesia kayak gitu. Nah, itu dia tadi kelompok etnis. Dan kalian punya pertanyaan, kira-kira kalian tahu nggak ada berapa suku bangsa di Indonesia? Di Indonesia kira-kira ada berapa sih suku bangsa? Nah, kan kita tahu ya, ada Jawa, ada Sunda, ada Banten, ada Batak, ada suku Minangkabau. Kira-kira ada berapa? Tahu nggak? Ada 10, 20, ada 50? Apa 100 jangan-jangan? Ya kurang banyak ternyata. Dari data tahun 2010 ya, suku bangsa kita ada berapa coba? Ada 1340 suku bangsa. Masya Allah, banyak banget ya. 1340 suku bangsa, luar biasa. Alhamdulillah kita tinggal di Indonesia ini yang sangat luas dan sangat kaya ya, serta beragam ya, suku bangsa budaya itu jadi satu ya, Bhinneka Tunggal Ika, luar biasa. Nah, tapi dari 1340 itu juga nggak akan kita bahas juga kebanyakan. Nah, gitu. Di Banten ada semua nggak Pak? Wallahu a'lam bishawab ya. Di Banten mungkin yang mayoritas ya nggak nyampe 1340, mungkin
ya sekitar puluhan lah. Oke, kita lanjut ya. Masih semangat kan? Masih semangat ya. Semangat aja deh. Oke. Nah, kita akan bahas nggak semuanya. Kita akan bahas sekitar 5 suku bangsa yang ada di Provinsi Banten. Oke, lanjut. Suku yang pertama adalah kalian mau bahas suku Banten. Nah, ini suku Banten, suku asli di daerah Banten sini ya. Jadi sebenarnya suku Banten itu adalah orang Sunda yang mendiami bekas daerah kekuasaan Kesultanan Banten. Nah, di luar Parayangan, Cirebon, dan Jakarta. Dan menurut sensus penduduk tahun 2010 oleh Badan Pusat Statistik Indonesia, suku Banten populasinya adalah 2,1% dari penduduk Indonesia atau sekitar 4.657 juta jiwa ya, kayak gitu. Dan orang Banten biasanya menggunakan bahasa Banten. Nah, di sini Pak punya gambar ini tahun 1596. Nah, ini ceritanya adalah lukisan ini pencitraan sebagai orang Banten. Nah, jadi ini lukisan tahun 1500-an ya. Nah, ini nih ya, tuh ya, kelihatan ya. Di situ ada gambar orang ya, sudah lagi apa ini, biasanya bertani gitu ya, ketemu sama temennya gitu ya. Nah, ini lukisan tahun 1596. Nah, di situ ada lukisan kuno. Kalian ambil di mana? Di Wikipedia, ada di Wikipedia. Oke, terus di sini ada kalian punya gambar lagi. Nah, di sini ada foto. Foto ini adanya di sama Wikipedia dari sumbernya kalau nggak salah dari Belanda ya. Di sini tahun 1929, lihat di sini ada seorang ibu yang menggendong anaknya. Nah, di depannya masih di belakangnya itu masih tampak rumah-rumah asli Banten gitu ya. Ya, nanti masalah kebudayaannya nanti kita akan bahas kemudian pelajaran berikutnya. Oke, di sini ada lagi. Nah, foto suku Banten tahun 1933. Nah, ini foto kuno juga ya. Di sini ada gambaran sekumpulan ibu-ibu gitu ya, mencuci di sungai ya. Jadi sebelum kayak sekarang sungainya hitam-hitam ya kan, kotor. Nah, sungai itu dari zaman dahulu sampai sekarang pun adalah sumber kehidupan ya. Jadi semuanya tuh plak-plak di sana ya, mulai dari air minum ya kan, air mandi ya, sampai air cuci baju juga dari sungai ya. Tapi karena masih terawat dengan baik ya, masih belum ada limbah-limbah ya yang pegang. Oke, itu tadi suku Banten ya. Jadi suku yang pertama dari Provinsi Banten ya adalah suku Banten. Yang pertamanya bukan maksudnya pertama, tapi yang pertama kita bahas ya. Oke, yang pertama adalah suku Banten. Dan yang kedua ya adalah suku yang mungkin terkenal ya di Banten ya, dan identik ya dengan Banten, yaitu suku Baduy. Nah, mungkin kamu sering mendengar suku Baduy ya, sebuah suku yang hidup di pedalaman Banten dan hidupnya secara terisolasi dari dunia luar. Jadi dia nggak mau bersentuhan dengan dunia luar karena mungkin ada ada hukum adatnya yang berlaku. Jadi harus dibatasi ya, nggak kayak kita kan kemana-mana, jalan bebas kemana-mana, naik kendaraan, naik sepeda, goes ya, atau naik motor, atau naik mobil, bahkan naik pesawat. Tapi orang Baduy tidak bisa seperti itu ya, ada norma hukum adat yang berlaku. Nah, mereka hidup secara sederhana dan menyatu dengan alam ya. Keren banget ya, menyatu dengan alam itu berarti bukan menyatu dengan, enggak, maksudnya adalah hidup berdampingan dengan alam, melestarikan alam juga kayak gitu ya. Dan alamnya di sana masih alami ya, berupa kampung-kampung suku Baduy ya. Tapi selain mereka itu hidup sebagai suku ya, dari pemerintah Provinsi Banten itu juga menjadikan mereka itu adalah wisata ya, wisata alam gitu ya, wisata budaya juga ya. Jadi kita bisa tahu nanti budaya Baduy kayak gimana, orang-orang Baduy kayak gimana. Nah,
Baduy itu terletak di Desa Cibeo, ya, Kabupaten Lebak, ya, sekitar 40 km dari Rangkas Bitung. Nah, kalau kalian cek di Google Maps, nah cari aja di situ, ya Baduy, gitu kan, cek, ya, tahu Desa Cibeo. Nah, gitu. Nah, suku Baduy ini terbagi menjadi dua. Tadi yang kalian bilang ya, mereka terisolasi dari dunia luar, tapi mereka juga dibagi dua, ya. Ada Baduy dalam, ada Baduy luar. Apa sih yang beda? Yang beda itu biasanya pertama paling mendasar adalah penampilan. Jadi penampilan mereka itu berbeda. Biasanya kalau Baduy dalam itu pakainya baju putih sama ikat kepalanya putih, serba putih, ya. Tapi kalau Baduy luar, ya, itu biasanya pakaiannya hitam, ikat kepalanya warna biru kayak yang varian pakai sekarang, kayak gitu, ya. Walaupun nanti yang nggak gini-gini juga sih, ya, bebas juga, gitu ya. Nah, jadi kalau Baduy itu hingga saat ini mereka masih memegang kuat konsep ikukuh, ya, aturan adat yang intinya adalah keapaadaan, apa adanya, gitu kan. Hidup dengan apa adanya, ya. Pokoknya yang dari alam bisa diolah, ya itulah yang dipakai, gitu kan. Nah, gitu. Dan lanjut, ya, di sini nah, kalau ini nih, ya, masyarakat Baduy luar atau orang penamping yang memiliki kelompok besar jumlah ribuan orang. Oke, itu skip aja, ya. Sementara pada bagian selatan, nah nggak usah dibahas, itu terlalu ribet. Nah, ternyata di Baduy itu ada pantangan. Nah, tadi yang Pak Rian sudah bilang, karena mereka sudah terikat dengan norma hukum. Dan pantangan Baduy itu yang paling yang paling ciri utamanya kelihatan, gitu ya. Nah, mereka itu biasanya jalan kaki. Nah, gitu. Jadi mereka tidak mempergunakan transportasi apapun, ya, untuk pergi kemana-mana, gitu. Dan mereka hanya berjalan kaki. Kalau di Citra Raya juga sering lihat sih, ya. Kalau kalian sering keluar, gitu ya kan, pasti kadang-kadang kalian suka menemukan suku Baduy itu biasanya jalan kaki, ya. Ya, ada yang sambil berjualan juga, ya. Mungkin membawa dagangan berupa madu biasanya, kayak gitu. Jadi udah ada yang pernah minum madu, ya, makan madu Baduy. Nah, itu biasanya kalau beruntung, ya, ketemu nanti kalian akan sama orang Baduy. Nah, itu sih intinya, ya. Oke, nah ini ya foto Baduy dalam. Nah itu kan, ya, kalian ngambil foto-foto yang rada epic, gitu ya, walaupun pakai warna. Di sini kelihatan jelas mereka memakai baju putih dan juga ikat kepalanya putih, ya, kayak gitu ya. Nah, ini Baduy luar. Nah, Baduy luar terlihat, ya, ini hitam-hitam, ya. Di sini ikat kepalanya warna biru, ya. Nah, jadi bedanya itu aja sih, ya. Kalau Baduy dalam itu justru lebih menjaga, ya. Kalau untuk Baduy luar biasanya dia sudah agak sedikit modern, walaupun memang tidak semodern kita di sini, kayak gitu, ya. Oke, itu tadi Baduy, ya. Yang kedua adalah Baduy. Yang pertama tadi suku Banten, yang kedua suku Baduy. Yang ketiga apa, Pak? Yang ketiga adalah suku Sunda. Di sini suku Sunda, ya, ini sudah sangat familiar, ya, dengan kita di sini, ya. Karena salah satu kelompok suku yang terbesar adalah suku Sunda. Oke, kelompok etnis yang berasal dari bagian barat Pulau Jawa. Jadi di bagian barat Pulau Jawa, itu biasanya hidup, maksudnya menyebar suku Sunda. Walaupun sekarang semua suku sudah hampir ada di seluruh Indonesia. Nah, tapi asalnya dari situ, dari bagian barat Pulau Jawa. Dan suku Sunda ini, ya, terkenal di sini. Biasanya kalian juga ngambil di
Wikipedia, orang Sunda dikenal memiliki sifat optimistis, ramah, sopan, riang, dan bersahaja. Ya. Dan orang-orang luar itu biasanya dulu penjajah, ya, bilang ke orang-orang Sunda atau mengatakan orang-orang Sunda itu adalah orang-orang yang bersifat jujur dan pemberani. Ya. Itu ada juga. Oke, ini kita lihat di sini ada foto jadul ya, suku Sunda. Nah, di sini ada kebayanya dengan hijabnya ya. Di sini ibu-ibu mungkin lagi apa itu ya? Lagi menenun. Nah, lagi menenun kain kayaknya ya. Kayak gitu. Nah, ini dia. Itu sekilas tentang suku Sunda ya. Kalian bisa cari referensi lain dari suku Sunda di internet atau bisa tanya sama orang tua kalian mungkin yang kalian memang berasal dari Sunda. Nah, suku Jawa berikutnya adalah yang keempat, suku Jawa. Tadi sih sudah suku Sunda, suku Jawa. Dan suku Jawa adalah suku bangsa yang terbesar di Indonesia, yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dari Yogyakarta, dari Kabupaten Indramayu gitu. Nah, selain suku Jawa ada di Indonesia, ternyata suku Jawa itu juga ada di luar negeri. Di mana, Pak? Nah, di sini ada di negara Kaledonia Baru, di Oseania dan Suriname. Itu biasanya terkenal dengan suku Jawa. Kenapa? Karena dulu pada zaman penjajahan ada orang-orang Jawa yang disuruh bekerja di sana, gitu ya. Dan akhirnya menetap di sana dan membentuk sebuah komunitas ya, suku tersendiri di sana. Oke. Dan dia ada foto ya, ini foto jadul juga. Di sini ada foto bangsawan Jawa tahun 1870. Pak, kenapa sih fotonya jadul semua? Ya kalau fotonya sekarang kan bajunya atau mukanya sudah familiar dengan kita ya. Kayak gitu. Ini kalian mau kasih contoh aja foto jadul ini. Oh, ternyata orang Jawa zaman dulu. Orang Jawa, Sunda, orang Bali itu sudah eksis gitu ya, sudah ada zaman dulu. Jadi sudah turun. Oke, itu bahasa suku Jawa. Berikutnya adalah terakhir ya, pembahasan terakhir kita adalah di suku Betawi. Kenapa suku Betawi? Karena suku Betawi ini ya kalau di Banten ada ya, dia di sekitar Tangerang. Nah, Tangerang itu biasanya ada orang-orang yang menggunakan logat Betawi ya, dari suku Betawi juga. Nah, oke, suku Betawi itu adalah suku bangsa di Indonesia yang penduduknya umumnya bertempat tinggal di Jakarta, ya, Bogor dan sekitarnya, termasuk Tangerang. Nah, karena Tangerang itu termasuk Banten ya, masuk dalam Banten. Dan mereka adalah keturunan penduduk yang bermukim di Jakarta, ya, Batavia, nama kolonial dari Belanda dulu ya. Nah, yang uniknya adalah kalau suku Betawi ini banyak orang berpendapat bahwa suku Betawi ini itu berasal dari hasil perkawinan antar etnis dan bangsa pada masa lalu. Jadi percampuran suku bangsa menikah dengan lain suku, misalnya suku suku Jawa, suku Sunda menikah gitu kan, terus menetap di Jakarta ya, jadi suku Betawi gitu ya. Ya memang betul ya, jadi karena di Betawi sendiri banyak campuran, misalnya ada etnis Tionghoa, etnis Arab ya kan, terus etnis Portugis gitu kan, kayak gitu. Jadi darah campuran sini ya. Kalian bisa lihat juga di Wikipedia di situ. Nah, jadi dari Melayunya juga ada gitu kan. Bahkan dari India gitu kan. Jadi percampuran dan akhirnya menjadi suku tersendiri, yaitu suku Betawi. Nah, ini dia foto zaman dulu sudah eksis. Nah, ini di zaman Belanda sudah ada kesenian tari topeng ya dari Betawi. Nah, di sini dia tunjukkannya itu ada orang-orang yang sedang menampilkan kesenian tari. Sini lihat alat musiknya tuh ya, khas ya. Ada hajir, ada apa ini? Ya, macam-macam. Nanti kita akan bahas alat musik di pelajaran berikutnya. Oke, alhamdulillah tadi sudah selesai ya. Sudah lama juga ini.
Tadi kita simpulkan deh. Tadi kita ingetin lagi, kita review lagi. Ada berapa suku yang sudah kita bahas tadi ya, bukan seluruhan ya, tapi yang sudah kita bahas tadi ada berapa? Ada 5. Yang pertama suku Banten, yang kedua suku Baduy, yang ketiga suku Sunda, yang keempat itu adalah suku Jawa, dan yang terakhir kita bahas tadi barusan adalah suku Betawi. Nah, jadi luar biasa ya. Jadi ternyata kita itu hidup dengan banyak suku loh di sini ya. Jadi jangan sampai kita cuman mentang-mentang kita orang Jawa, kita taunya sama suku Jawa aja, atau nanti bergaulnya sama suku Jawa aja, atau karena kita orang Sunda, orang Sunda. Enggak, Indonesia itu tidak seperti itu. Indonesia itu terkenal memang dengan keramah-tamahannya gitu ya kan. Jadi walaupun berbeda suku, kita tetap bersatu kayak gitu. Jadi para ingatkan, jadi di sekitar kita tuh banyak dari suku-suku bangsa yang ada di Indonesia, bahkan dunia ya, itu ada di sekitar. Oke, mudah-mudahan sudah paham ya. Nah, sekarang ada kuis dari Parian. Waduh Pak, ada kuis. Nah, silakan kalian setelah lihat video ini masuk ke sesi kuisnya. Kuisnya gampang banget, ada 40 pertanyaan. Nah, 40 Pak, nggak ada 4 loh pertanyaan. Yang pertama, kuis pertama adalah sebutkan 5 suku ya yang ada di Provinsi Banten ya. Sukunya ada banyak ya, tapi sebutkan 5 suku yang sudah tadi kita pelajari. Itu nomor 1. Nomor 2 ya, suku Baduy terbagi menjadi 2 kelompok ya. Kelompok apakah tersebut ya? Suku Baduy ... dan suku Baduy ... ya. Pertanyaan ketiga, suku yang merupakan campuran etnis adalah suku. Nah, tadi kita sudah bahas ya, suku yang merupakan campuran etnis adalah suku apa gitu kan. Nah, gitu. Terus yang keempat, bagaimana, nah ini tadi di awal, kalau yang kalian dengerin pasti tahu bagaimana cara mudah kita ya mengetahui etnis diri sendiri maupun orang lain. Kayak lagi Pak Ren ulangi pertanyaan keempat, bagaimana cara mudah kita mengetahui etnis atau suku bangsa diri sendiri maupun orang lain. Oke, cukup 4 itu saja kuisnya. Semoga kalian bisa memahami materi kita hari ini tentang ragam etnis di Provinsi Banten, dan untuk mendalami silakan kerjakan kuisnya ya. Jangan lupa setelah dari sini ya, kalian bisa tanya-tanya sama orang tua mengenai etnis atau suku bangsa. Kita tuh suku bangsanya apa sih? Atau kita tuh berasal dari mana sih? Kampung kita di mana sih? Jangan-jangan ada yang nggak tahu nih, nggak punya kampung ya. Semua orang Indonesia pasti punya kampung. Walaupun kampungnya ya sekitaran sini, ada Panongan, ada Cikupa. Oke, itu aja cukup dari Parian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan spesial untuk hari ini ya, Parian, temanya adalah podcast. Jadi tidak mudah-mudahan tidak mengurangi konten dari materinya. Mudah-mudahan kalian tetap dapat pelajaran di dalam. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa lagi insyaallah di pekan depan dengan materi yang berbeda ya. Dan tetap semangat dan tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.